Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mawar. Saya prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM 2305166042 Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempraktekkan mengajar dengan materi manusia, ruang, dan waktu dengan metode ceramah dan tanya jawab. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, harapannya di bulan puasa ini kalian baik-baik dan sehat-sehat aja ya. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau tahu kelasnya di sini. Oke, Rahma ada temannya yang tidak sakit? Ada. Aurel. Kenapa itu? Sakit. Oke. Nah, sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih. Kira-kira kalian masih ada nggak menyimpan foto kalian waktu kecil bersama keluarga atau bersama teman-temannya? Halo. Itu bisa disebut sejarah juga nggak? Kira-kira? Bisa. Kenapa itu bisa? Karena ada tulisannya, Bu. Oke, betul sekali ya. Nah, jadi sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi masa lalu dan terdapat beberapa unsur penting. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep manusia, ruang, dan waktu. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan pembelajarannya, kemudian Ibu akan mengecek pemahaman kalian sudah sampai mana, kemudian lalu itu nanti kita menunjukkan bersama-sama pembelajarannya, dan terakhir Ibu akan memberikan quiz kepada kalian. Jadi anak-anak sudah pernah belajar belum tentang konsep sejarah? Belum. Jadi konsep sejarah itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama Manusia. lalu yang kedua dan yang terakhir yaitu adalah Nah, jadi anak-anak, konsep manusia di dalam sejarah itu adalah mereka itu pelaku utama sejarah sekaligus pencipta sejarah. Kenapa ada manusia di dalam sejarah? Karena sebuah peristiwa sejarah itu diteruskan karena ada aktivitas manusia. Benar sekali ya anak-anak. Jadi manusia itu adalah pelaku Contohnya nih, kita mengambil contoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu tidak tokoh-tokoh yang ada di proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang pertama, ada Soekarno. Nah, inilah yang disebut dengan unsur manusia dalam sejarah ya anak-anak. Sudah paham sampai sini? Atau ada yang belum paham? Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke unsur berikutnya, itu unsur ruang. Jadi di dalam sejarah juga terdapat unsur ruang. Unsur ruang ini adalah tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Karena setiap peristiwa sejarah itu pasti ada lokasi terjadinya peristiwa tersebut dan ada tempat kejadiannya. Dan ruang ini membantu kita memahami bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dan benar-benar ada. Contohnya kita mengambil lagi nih, contoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Anak-anak ada yang tahu tidak di mana terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya, Bu, di Jakarta. Oke, benar sekali ya. Bisa silakan. Mari kita beramal sama kita. Nah, selain unsur ruang dan manusia, itu juga ada unsur waktu di dalam sejarah. Nah, di dalam sejarah waktu itu terbagi menjadi 3, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Tapi yang lebih dominan itu adalah masa lampau. Dan masa lampau ini juga mempengaruhi masa kini. Dan di dalam unsur waktu ini kita mempelajari yaitu kronologi. Maksud kronologinya adalah urutan waktu. Jadi kita bisa membedakan mana peristiwa terjadi sebelumnya dan yang terjadi kemudian.
Nah, kita mengambil lagi nih contoh peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu tidak kapan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? 17. Oke, benar sekali ya. Tahu. Nah, nilai yang disebut dengan unsur waktu di dalam sejarah itu kapan terjadinya peristiwa tersebut. Jadi konsep-konsep ketiga ini saling berkaitan. Kenapa? Karena di dalam peristiwa sejarah pasti ada unsur manusianya dan ada unsur ruang dan waktu. Oke, jadi ada yang belum mengerti atau sudah paham tentang unsur manusia, ruang dan waktu? Oke, karena kalian sudah paham, Ibu mau ngecek pemahaman kalian dari peristiwa sejarah Sumpah Pemuda. Ada yang sering tahu belum sejarah Sumpah Pemuda? Oke, anak-anak, kalau kalian belum tahu, coba silakan buka HP-nya. Kalian mencari tentang sejarah Sumpah Pemuda. Ibu akan memberikan waktu 1 menit saja. Dan Ibu berikan izin kepada kalian untuk membuka HP kalian itu untuk mencari atau melihat peristiwa sejarah Sumpah Pemuda tersebut. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis. Nah, jadi Ibu akan minta satu orang untuk menjawab pertanyaan, bukan menjawab, mengisi apa saja unsur manusia dari Sumpah Pemuda dan unsur ruang dalam Sumpah Pemuda dan unsur waktunya apa saja. Kalian sudah tahu unsur manusia itu adalah waktu utama, dan unsur ruang itu tempat terjadinya peristiwa, dan waktu itu kapan terjadinya peristiwa tersebut. Ada yang mau maju ke depan? Atau Ibu yang tunjuk? Oke, Astri, selamat maju ke depan. Oke, terima kasih. Kira-kira yang diputuskan sama teman kalian benar atau tidak? Benar. Oke, terima kasih. Silakan berapa kepada nah, jadi anak-anak, unsur manusia itu pelaku utama di dalam sejarah. Jadi pelaku utamanya itu para pemuda. Dan unsur ruang itu tempat terjadinya peristiwa, tempat terjadinya peristiwa itu ada di Jakarta. Dan kapan terjadinya Sumpah Pemuda itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, anak-anak, karena kalian sudah paham, jadi kita menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan tidak tentang pembelajaran kita hari ini?
Oke, Ibu tunjuk aja ya. Anissa bisa tolong menyimpulkan materi kita hari ini. Oke, ada yang mau menyimpulkan nggak? Selain Anissa, karena tadi dia bilang nggak bisa. Jadi pelajaran hari ini itu mengenai konsep sejarah dan ada tiga konsep sejarah. Pertama ada manusia, konsep sebagai pelaku utama atau penggerak sejarah. Yang kedua itu ada ruang. Ruang itu adalah tempat terjadinya sejarah tersebut. Lalu yang ketiga ada waktu, di mana waktu itu adalah kapan terjadinya sejarah tersebut, yang dimana itu lebih ditempatkan pada masa lalu dan bisa mempengaruhi masa depan. Gitu. Oke, terima kasih dulu untuk teman-teman. Ya, kami sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan memberikan kuis kepada kalian. Nanti kalau ada yang tahu jawabannya, silakan angkat tangan dan langsung jawab ya. Yang pertama itu dan pertanyaannya berkaitan dengan contoh sebab benda tadi. Jadi pertama coba sebutkan apa unsur waktu di dalam sejarah Sumpah Pemuda. Saya Bu, 28 Oktober 1928. Oke, benar sekali ya, silakan jawab. Oke, lalu yang kedua, mengapa unsur manusia penting di dalam sejarah? Saya Bu, Oke, silakan. karena manusia adalah pelaku sejarah Bu, sekaligus ya pencipta sejarah itu. Oke, betul sekali ya. Jadi anak-anak, sejarah di dalam sejarah itu kita tidak hanya menghafal tanggal suatu peristiwa, tetapi juga memahami konsep dasar sejarah, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Tetapi kalau kalian terpikirkan tentang sejarah, juga mencatat tentang sejarah hewan, itu tidak ada ya anak-anak. Karena sejarah hewan dan tumbuhan itu termasuk dalam bagian biologi. Dan tetapi kalau hewan itu dipengaruhi atau mempengaruhi kehidupan manusia saat itu, maka tentu bisa saja dikaji dalam peristiwa sejarah. Nah, jadi cukup sekian dari pembelajaran kita hari ini. Jika ada kata yang salah, Ibu mohon maaf. Dan minggu depan kita akan belajar tentang instrumen penelitian sumber primer dan sumber sekunder. Nanti anak-anak boleh belajar di rumah ya, supaya tidak mengurangi ketidakpahaman kalian tentang pembelajaran minggu depan. Oke, selamat siang dan semangat untuk puasanya hari ini.